Sejumlah wilayah di Indonesia dilanda cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir hingga tanah longsor. Ribuan orang terdampak akibat bencana tersebut. Lalu bagaimana penjelasan BMKG dan apa yang harus diwaspadai sudah bergabung melalui sambungan Zoom Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Pak Guswanto, selamat sore. Pak Guswanto, selamat sore. Selamat sore, Elvira. Baik, Pak Guswanto berbicara mengenai cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini dan kemudian ada potensi untuk beberapa hari ke depan. Apa yang kemudian menjadi penyebab cuaca ekstrim ini, Pak? Baik, kalau kita lihat dari kondisi iklim global saat ini itu masih menunjukkan adanya La Nina lemah ya, di mana indeks El Nino-nya, El Nino 34-nya itu masih minus 0,79, itu yang pertama. Dan ini yang kedua, Indian Ocean Dipole Mood itu masih negatif, minus 0,61. Nah, dua hal ini, yang satu memberikan pertambahan curah hujan di wilayah Indonesia Timur dari La Nina lemah, sedangkan dari IOD itu memberikan aktivitas pembentukan awan wilayah Indonesia bagian barat yang cukup signifikan. Itu dari secara global. Kalau dilihat dari secara lokalnya, kita memiliki ataupun regional, kita memiliki kemarin ada sirkulasi siklonik sebelah barat dan di sebelah utara wilayah Indonesia. Itu kira-kira dua hal itu. Baik, untuk wilayah provinsi mana saja kemudian yang harus diwaspadai akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi, Pak Guswanto? Baik. Untuk 3 hari ke depan, berdasarkan perakiraan hujan secara probabilistik dan ensemble, itu kalau kita lihat untuk periode 12 ini itu ada di wilayah Sumatera Barat dan Papua, kemudian ada di 13 September nanti ada di Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua. Tanggal 14 September itu ada di Maluku dan Maluku Utara. Ini adalah yang cukup signifikan nanti akan terjadi. Baik, definisi cukup signifikan mencapai berapa angkanya? Kalau kita lihat angkanya probabilistiknya itu lebih besar dari 60%. Dengan potensi hujan lebat dari 50 mm. Baik. Kira-kira itu. Baik, Pak Guswanto, ini menjadi pertanyaan besar dari masyarakat ketika melihat pola cuaca yang tidak lazim begitu. Apakah memang ada perubahan pola cuaca yang terjadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di rentang bulan September ini? Kalau kita lihat di monitoring ENSO dan IOD dalam 3 tahun terakhir, artinya tahun 2020, 2021, dan 2022 ya, bahwa di bulan Juli itu sampai saat ini, sampai nanti Agustus sampai akhir Desember, itu masih menunjukkan Indian Ocean-nya nilainya masih anomalis, terus temperatur itu masih tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga dari La Nina ya itu juga sama. Pada tahun 2020 akhir ya di bulan September, kemudian 2021 September, dan sampai 2022 ini September sampai nanti diprediksi akhir, ini juga menunjukkan hal yang sama, artinya La Nina lemah. Dan dua hal inilah yang menyebabkan di Indonesia cukup memiliki curah hujan yang tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya 2020, 2021, 2022 itu mirip. Baik, artinya tren 3 tahun terakhir relatif cukup sama begitu ya untuk intensitas curah hujan. Baik, ada beberapa bencana lain, bencana hidrometeorologi, angin kencang, tanah longsor, dan sebagainya. Wilayah mana saja yang kemudian harus mewaspadai kemungkinan terjadi bencana-bencana ini, Pak? Baik. Kalau secara wilayah ya kita lihat misalkan untuk 12 sampai 13 sampai 14 ini kita lihat potensi hujan lebat itu masih dominasi di sisi utara Indonesia dan sebelah barat. Kemudian untuk potensi angin kencang itu masih banyak terjadi di wilayah Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara ya. Sedangkan potensi banjir itu sendiri mengikuti terjadi di Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian barangkali kita lihat di sana ada Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,
Dan kita lihat lagi nanti di tanggal 14 ya, itu juga masih ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua, ini masih siaga banjir. Kemudian ada beberapa wilayah yang terdeteksi untuk hujan lebat disertai kilat dan petir. Misalkan ini kita lihat di pesisir Jawa Barat sebelah utara, kemudian sebelah selatan, dan beberapa wilayah lainnya di Jambi. Baik. Bagaimana dampaknya untuk penerbangan dan juga pelayaran, Pak Guswanto? Kalau kita lihat untuk penerbangan, Elvira, bahwa kita lihat kita mengklasifikasikan ada namanya potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah udara Indonesia. Ini kalau kita lihat 10 sampai 16 September kemarin, itu ada beberapa wilayah yang cukup signifikan, sebenarnya melebihi daripada 75%, artinya frekuen. Ini berada di Samudra Hindia, kemudian di atas Jawa Barat, Selat Makassar, di barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Laut Banda, dan Papua. Ini yang lebih dari 75%, artinya frekuen. Sedangkan yang 50-75% itu adalah okasional, itu ada sisanya. Misalnya wilayah-wilayah tadi yang saya sebutkan. Oke, baik. Kita tahu BMKG aktif memberikan imbauan kepada masyarakat, tapi berbicara mengenai posisi cuaca buruk, cuaca ekstrim hingga akhir tahun ini, apakah potensinya akan lebih parah atau relatif akan membaik, Pak Guswanto? Baik, kalau lihat dari beberapa sisi, misalkan dari sisi musim hujan, bahwa saat ini September sampai nanti kira-kira April itu merupakan masih awal sampai akhir puncak musim hujan 2022-2023. Awalnya di September ini. Dan puncaknya kita prediksi di Desember, Januari. Ya. Kemudian satu sisi klimatologi seperti itu. Kemudian kita melihat juga fenomena La Nina lemah tadi akan bertahan di Indonesia sampai akhir Desember 2022. Ya, artinya ini perlu diwaspadai. Kali masih sama dengan tahun yang lalu. Baik. Terakhir, apa imbauan bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah mengantisipasi hal yang tadi Anda sampaikan, kemungkinan puncak curah hujan akan berlangsung di akhir tahun atau bahkan di awal tahun depan? Baik. Kalau himbauan kepada masyarakat, yang pertama BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, artinya tetap memonitor informasi cuaca ekstrim ini berdasarkan dari website BMKG, kemudian melihat dari kanal YouTube BMKG, kemudian ada dari call center juga. Kemudian juga BMKG menghimbau kepada masyarakat agar mengenali lingkungan dan potensi bencana yang muncul di tempatnya masing-masing. Misalkan kalau saya berumah di tepi sungai, artinya saya harus mengetahui seperti apa sungai itu meluap, kapan, dan seterusnya. Kalau saya tinggal di perumahan yang dulunya merupakan rumah air, cekungan, maka itu akan saya kenali juga. Sehingga nanti apabila terjadi banjir dan air mengenang, saya sudah bisa memberikan antisipasinya. Dan yang terakhir bagi Pemda, barangkali kita sudah harus menyiapkan dari sekarang mungkin persiapan infrastruktur untuk menampung air hujan yang akan terjadi di periode ke depan sampai Februari, Maret. Nah, ini yang perlu kita coba. Kemudian masyarakat juga jangan membuang sampah dan terusnya ke dalam sungai, dan itu juga kita lakukan penghijauan yang lebih banyak sehingga apabila terjadi hujan tidak menimbulkan longsor. Saya kira demikian, Elvira, yang bisa disampaikan. Baik, sama-sama menjaga, antisipasi disiapkan. Terima kasih informasinya, Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat sore, salam sehat, Pak. Salam sehat, Elvira, selamat sore.